Pernah nggak sih pas lagi puasa jam 2 siang, kamu ngerasa kayak otak kamu nih loadingnya tuh lama banget. Mau ngetik email aja nih ya, itu typo mulu. Apalagi ketika kamu mencoba untuk menghafal something nih, itu rasanya nggak masuk-masuk. Sampai pada akhirnya kamu ngambil kesimpulan dan kamu bilang kayak gini, wajar sih aku kayak gini ya, soalnya kan aku lagi kekurangan glukosa, makanya aku jadi lemot. Hmm, tapi tahu nggak teman-teman, dari sisi sains malah bilang sebaliknya. Ketika kita lagi puasa, otak kita tuh bukan lagi mati lampu, enggak. Tapi justru di dalam otak kita, sel-sel dan juga jaringan-jaringannya itu lagi diperbaiki. Jadi istilahnya tuh lagi bersih-bersih kabel, supaya nanti koneksinya tuh lebih kenceng lagi. Pernah kepikiran nggak? Ternyata ibadah yang kita lakukan setahun sekali ini, sebenarnya adalah bentuk desain yang sangat besar untuk bisa mengupgrade kapasitas intelektual yang kita punya. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam alasan sains dan sejarah kenapa puasa itu bisa membuat kita semakin jenius. Halo semuanya, aku Alifah. Aku adalah seorang muslimah yang sangat suka untuk belajar dan aku juga senang untuk berbagi insight yang aku dapatkan dari apa yang aku pelajari. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita bahas tadi ya, bahwasanya puasa itu nggak bikin kita lemot. Justru puasa bisa bikin kita semakin jenius. Ya, dan aku akan mencoba membahasnya dari sisi sains, biologi, sejarah, dan juga kesehatannya gimana. Oke, pertama teman-teman, kita coba masuk ke dalam laboratorium otak kita. Di sini nih, ada protein ajaib namanya adalah BDNF. Nah, BDNF ini teman-teman, itu layaknya pupuk untuk sel saraf kita. Dan menurut penelitiannya ya, BDNF ini akan terproduksi secara meningkat ketika kita lagi puasa. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mempercepat regenerasi sel otak dan juga berfungsi untuk memperkuat koneksi antar neuron. Jadi, secara biologisnya, sebenarnya ketika kita lagi puasa nih, kita tuh lagi dibentuk untuk lebih pintar, ya, lebih pintar dalam memproses hal-hal baru, untuk belajar hal-hal baru. Selain itu, ada proses yang namanya autopagi, atau istilah kerennya adalah self-eating. Jadi, ketika perut kita lagi kosong nih ya, sel-sel dalam tubuh kita, termasuk juga yang ada di dalam otak kita, itu mulai makanin protein-protein sampah yang bikin kita tuh gampang lupa dan juga lemot. Jadi istilahnya pas lagi puasa ya, kita tuh lagi factory reset HP nih, biar HP-nya tuh gak nge-lag lagi. Nah, ibaratnya kayak gitu. Terus pasti timbul pertanyaan lagi nih, kalau memang seperti itu, kenapa masih banyak yang lemot ya ketika lagi puasa gitu? Oke, aku bakal jelasin ya. Yang pertama, alasannya kenapa? Karena dehidrasi, teman-teman. Jadi bukan lapar, tapi dehidrasi ya, kurang air. Ketika kita lagi puasa nih, mungkin pas sahurnya atau pas bukanya tuh kurang minum air putih. Kenapa gitu? Karena di dalam otak kita teman-teman itu 75% isinya adalah air. Kalau misalnya otak itu kurang hidrasi, maka dia akan menciut dan juga kinerjanya bakal melambat sehingga kita gampang lupa, gampang lemot kayak gitu. Jadi bukan lapar ya, tapi dehidrasi karena kurang minum ketika sahur dan juga buka puasa. Kemudian yang kedua adalah efek domino gula atau sugar crash. Jadi kebiasaan kita itu ketika buka puasa kita mengkonsumsi makanan manis yang berlebihan. Sehingga hal ini akan memicu kenaikan insulin yang luar biasa teman-teman. Dan diikuti oleh penurunan gula darah yang drastis. Jadi dia crash gitu loh. Sehingga pas bangun paginya otak kita tuh berkabut gitu loh. Dan yang ketiga adalah kurangnya tidur yang berkualitas. Jadi kalau misalnya kita begadang terus ya teman-teman, dan kita nggak bisa memanajemen waktu kita, maka ya hal ini akan mengurangi manfaat dari si BDNF tadi gitu. Karena otak kita juga butuh fase tidur yang deep sleep untuk memproses detoksifikasi dalam tubuh kita. Dan yang keempat adalah mindset survival mode. Jadi kita tuh kayak udah menanamkan gitu ya dalam otak kita bahwasanya ketika puasa sama dengan lemes. Sehingga otak kita tuh menonaktifkan mode produktifnya gitu loh. Nah, itu hati-hati banget ya sama pikirannya. Nah, ini disebut sebagai self-fulfilling prophecy atau apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi hati-hati dengan pikiran ya. Sekarang kita coba time travel ke masa keemasan Islam. Kalau misalnya teori lapar bikin bodoh itu benar, maka seharusnya sejarah itu isinya adalah orang-orang yang rebahan doang dan males-malesan. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Banyak dari kita mengira bahwasanya ketika Ramadan kita harus banyak istirahat dan kita harus serbahan aja gitu. Tapi teman-teman, ya kalau misalnya kita lihat lagi sejarahnya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat high performance sebenarnya. Contoh nyatanya adalah
Perintah puasa pertama kali diturunkan pada tahun 2 Hijriah. Dan pada saat itu, kondisi kaum muslim sedang tidak stabil ya. Jadi ada ketidakstabilan dari sisi ekonomi dan juga ada ancaman militer. Jadi bayangin aja, itu adalah first time mereka berpuasa, tapi pada saat itu mereka hanya bisa mengawali sahur dan juga berbuka dengan menggunakan kurma yang dicampur dengan air saja. Dan pada saat itu mereka juga harus turun pada sebuah perang yang sangat besar, yaitu Perang Badar. Di Perang Badar, umat Islam berjumlah 313 orang yang harus menghadapi 1.000 lebih kaum kafir Quraisy. Bayangin aja ya teman-teman, jadi ketika lagi lapar nih kan harusnya kita nggak menang ya, tapi kita dimenangkan sama Allah nih. Selain karena karunia-Nya Allah, ada terselip makna yang sangat luar biasa juga di dalam puasa ini. Karena puasa tadi bikin manusia itu semakin jenius, maka untuk strategi-strategi militernya itu semakin jalan ketika dalam keadaan perut kosong. Lalu ada yang namanya Fathu Mekah. Fathu Mekah ini bukan peristiwa kecil teman-teman. Ini adalah peristiwa besar, peristiwa diplomatik dengan strategi militer yang jenius banget gitu. Terjadinya kapan? Terjadinya adalah 20 Ramadan ya. Pada saat bulan Ramadan, lagi-lagi dalam keadaan kondisi umat Islam itu sedang lapar gitu, sedang berpuasa. Nah, dan di sini kita bisa lihat bahwasanya ketika mereka dalam keadaan berpuasa, mereka malah semakin encer otaknya untuk mengatur strategi-strategi perang gitu. Bukan malah ngelek karena kelaparan. Nah, buat kamu yang nanya, ada nggak sih sebuah karya yang dibuat ketika puasa? Jawabannya banyak banget ya. Contohnya adalah Al-Khawarizmi, beliau adalah Bapak Al-Jabar, kemudian Ibnu Sina, Bapak kedokteran. Beliau-beliau ini itu nggak ada mengenal kata libur dalam berkarya demi Islam ya. Jadi walaupun dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan puasa, beliau tetap lanjut aja untuk berkarya demi Islam gitu. Kok bisa sih orang-orang terdahulu itu dia semakin produktif ketika Ramadan tiba? Padahal logikanya nih ya, kalau misalnya kita lapar, kita nggak ada tenaga, kita juga nggak bisa mikir gitu kan. Nah teman-teman, sebenarnya ya kalau misalnya kita benar dalam menyeting makanan yang kita makan ketika sahur dan juga berbuka puasa, tentunya puasa ini sebenarnya bisa meningkatkan kinerja otak kita, bisa melatih kefokusan kita dalam menciptakan suatu karya gitu. Selain itu juga harus dibarengi dengan niat lurus karena Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang diniatkan karena Allah apapun itu insya Allah akan Allah mudahkan jalannya. Kemudian kita akan ambil contoh dari kejadian yang sangat besar sekali, peristiwa yang sangat besar sekali, yaitu turunnya Al-Quran ya. Al-Quran memang pure murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita coba akan lihat dari sisi peran manusianya. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad itu menerima wahyu, Nabi Muhammad melakukan tahanus ya, atau menyendiri di Gua Hira dalam keadaan yang sangat minim dari asupan makanan. Jadi esensinya tuh kayak puasa gitu, sama, hampir sama kayak puasa. Karena minim asupan makanan. Secara logika, kalau misalnya tubuh kita itu nggak sibuk ngurusin hal-hal yang di perut ya, nggak sibuk ngurusin atau ngolah makanan yang ada dalam perut, maka energinya akan disalurkan untuk mengurusi apa yang ada di dalam otak. Dalam kondisi perut yang kosong dan juga batin yang tenang dari hiruk pikuk dunia, kondisi mental kita itu berada pada titik paling murni dan juga paling kokoh, teman-teman. Ibaratkan sinyal wifi ya, ketika kita puasa, sebenarnya kita tuh lagi menghapus gangguan-gangguan sinyal agar pesan yang kita serap itu bisa lebih maksimal gitu, lebih jernih gitu. Dan sejarah sudah membuktikan bahwasanya ketika kita dalam kondisi puasa, maka itu akan mengoptimalkan proses kita dalam penyerapan ilmu atau bisa menjadi gerbang utama kita dalam mendapatkan pencerahan dan juga kondisi intelektual yang melampaui batas umumnya gitu. Makanya nggak heran banyak ilmuwan ataupun kesatria zaman dulu yang sering banget berpuasa. Bahkan ulama terkenal Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali ketika bulan Ramadan tanpa meninggalkan aktivitas kesehariannya, yaitu mengajar dan juga menulis kitab fikih yang bisa dibilang rumit ya teman-teman. Tapi beliau bisa loh menghatamkan Al-Quran berkali-kali ketika Ramadan. Jadi fokusnya tuh jadi naik 200%. Gak cuma contoh dari kalangan pria, aku juga bakal ngasih contoh dari kalangan perempuan, yaitu adalah Fatimah Al-Fihri. Beliau adalah pendiri universitas pertama di dunia. Universitasnya adalah Universitas Al-Qarawiyyin. Nah, teman-teman tahu nggak? Ketika beliau mendirikan universitas ini, beliau itu dalam keadaan puasa, teman-teman. Dari awal universitas ini dibangun banget gitu ya, sampai dengan universitas itu jadi bangunannya, beliau dalam keadaan puasa. Jadi beliau memastikan kejernihan niat dan juga pikiran beliau
sambil ya beliau melihat dan memonitori pembangunan universitas pertama di dunia ini. Dan beliau juga harus memastikan visi pendidikan yang beliau rancang bersama dengan cendekiawan yang lain juga harus sejalan dengan Islam dan juga harus didukung dengan keintelektualan yang optimal ketika mereka berdiskusi tentang visi pendidikan tersebut serta kurikulum-kurikulumnya. Dan itu pas banget ya, keintelektualan akan maksimal apabila perut kita dalam keadaan yang tidak terlalu kenyang, teman-teman. Jadi prinsip ilmuwan terdahulu itu kalau misalnya perut kita terlalu kenyang itu bisa menumpukan pikiran kita. Lanjut ya dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan banyak banget manfaat puasa ini buat tubuh kita, teman-teman. Pertama, puasa bisa menurunkan gula darah. Tekanan darah juga ikut turun dan tubuh kita mulai memproduksi antioksidan. Menurunkan peradangan dalam tubuh, meningkatkan imunitas kita dan juga mempercepat pembakaran lemak. Selain itu juga bisa melindungi otak kita dan juga menjadi tameng bagi diri kita untuk menghindari kita dari stres. Dan semua ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Teman-teman, semua keajaiban sejarah dan potensi jenius tadi bakal terlaksana apabila teman-teman bisa mengatur apa yang dimakan ketika sahur dan juga ketika berbuka. Tapi kalau misalnya teman-teman itu asal-asalan makannya, jangan heran kalau tubuhnya tuh jadi lemas dan juga otaknya jadi lemot. Karena logikanya aja ya teman-teman, otak itu bisa bekerja dengan tajam apabila energinya nggak habis untuk mengolah sampah-sampah makanan yang ada di dalam perut. Jadi rahasianya adalah teman-teman harus bisa mengatur apa yang dimakan saat sahur dan apa yang dimakan saat berbuka. Dan aku mau kasih tipsnya dari Dr. Zaidul Akbar. Teman-teman, sebaik-baik suri tauladan adalah Rasulullah SAW. Dan kita bisa mencontoh dari apa-apa yang Rasulullah makan. Dan benar saja, dari sisi penelitian, apa-apa yang beliau makan itu benar-benar baik untuk kesehatan kita. Dan cocok untuk keadaan kita dalam berpuasa. Jadi teman-teman ya, menurut penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar, kalau misalnya teman-teman mau berpuasa nih ya, ketika sahur bisa memakan kurma ya. Kurma itu bisa dikombin dengan vitamin C. Maksudnya gini, teman-teman bisa siapin kurma ya, kurma basah atau kurma kering. Tapi biasanya Rasulullah itu pakai kurma basah, kalau nggak ada kurma basah baru kurma kering. Kemudian kurma ini itu bisa dibarengi dengan makan semangka atau makan jeruk gitu. Karena kandungan zat besi dalam kurma tadi itu bisa terikat dengan baik apabila digandengi dengan vitamin C juga gitu. Jadi bisa ya makan itu. Kemudian kalau misalnya mau tulang-tulangnya kuat itu bisa makan madu yang dicampur dengan jeruk nipis ya. Terus juga bisa menambah protein dari minyak zaitun. Selanjutnya adalah ketika berbuka. Ketika berbuka biasanya Rasulullah berbuka dengan menggunakan kurma basah. Tapi kalau nggak ada bisa menggunakan kurma yang kering teman-teman. Bisa juga ditambah dengan buah-buahan lainnya seperti anggur, nanas yang dia tuh punya kalium yang tinggi. Karena buah-buah yang punya kalium yang tinggi ini menurut penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar itu akan menimbulkan efek rasa tenang dan bahagia gitu loh. Jadi kayak happy gitu kita ketika berbuka puasa. Dan seterusnya teman-teman bisa mengonsumsi air kelapa ya. Air kelapa tuh sebenarnya bagus banget untuk memperbaiki gen-gen yang ada di dalam tubuh. Tapi ya teman-teman, karena kita tuh sering banget makan makanan yang nggak sehat, sehingga lambung kita nggak kuat, pada akhirnya efeknya adalah ketika kita minum air kelapa, kita jadi lemes. Nah, untuk mensiasatinya adalah bisa ditambah garam, salah satunya garam Himalaya ya, atau bisa juga dicampur dengan madu. Terus kata Dr. Zaidul Akbar, bagus juga kalau misalnya kita mau minum rempah-rempahan. Jadi sebagai pengganti sirup gitu loh. Jadi kita bisa minum jahe nih, jahe panas gitu. Itu bagus juga nih. Atau kalau misalnya mau yang agak-agak manis ya, itu bisa meminum madu yang dicampur dengan jeruk nipis. Ya dikasih es aja dikit gitu kan. Jadi lebih sehat dibandingkan kita minum sirup pada biasanya gitu. Dan juga Dr. Zaidul Akbar berpesan untuk mengurangi yang namanya goreng-gorengan dan juga makan makanan yang terlalu berat gitu. Jadi ketika kita berbuka puasa, tolong kita lakukan sesuai dengan step by step Rasulullah dulu gitu. Jadi yang ringan-ringan dulu kayak kurma tadi dan sebagainya gitu ya. Baru nanti setelah sholat maghrib kita mau makan makanan yang berat gitu. Jadi jangan langsung dihantam dengan makanan yang berat, terutama makanan yang pedas. Ketika pencernaan kamu itu tenang dan juga asupan kamu bersih, maka aliran darah ke otak akan sangat-sangat maksimal. Dan teman-teman, sel-sel dalam tubuh kita itu akan otomatis ya memperbaiki gen-gen yang ada dalam tubuh kita. Nah, disitulah tingkat fokus akan sangat tinggi dan juga kecerdasan kamu itu akan meledak gitu. Kejeniusan kamu akan meledak. Jadi kamu nggak cuma puasa, tapi kamu juga lagi upgrade apa yang ada di dalam otak kamu. Terus gimana ya biar Ramadan jenius ini nggak cuma jadi teori belaka, tapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita.
Jadi teman-teman, yang pertama, teman-teman bisa memanfaatkan morning surge. Dalam artian, teman-teman harus banget menjaga 2 sampai 3 jam after teman-teman itu sahur ya. Jadi ini adalah momen yang sangat emas banget gitu. Jangan sampai dilewatkan ya, jangan sampai ketiduran gitu. Nah, teman-teman bisa memakai waktu yang emas ini dengan mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan berzikir, kemudian juga menghafal Al-Quran bisa juga nih, karena ini lagi momen emasnya otak kita gitu loh. Teman-teman juga bisa tilawah ya, atau bisa deep study atau deep work. Pokoknya manfaatkan banget 2 sampai 3 jam setelah sahur ini. Jangan sampai ketiduran ya. Yang kedua adalah intentional learning. Jadi teman-teman, karena pada saat Ramadan otak kita tuh lagi bagus-bagusnya ya, lagi mode super regenerasi ini berkat BDNF tadi, jadi harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita bisa banget membentuk habit-habit baru nih, ya skill baru, kita nambah skill baru selama bulan Ramadan. Dan teman-teman yang harus difokuskan tuh sebenarnya adalah ya, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menghafal Al-Qur'an, atau teman-teman bisa menambah pengetahuan-pengetahuan baru atau skill-skill baru ya, teman-teman mencoba untuk berbicara kah, teman-teman mencoba untuk belajar lebih banyak kah tentang Islam. Nah, itu banyak banget ya, teman-teman bisa menambah skill baru selama mode super regenerasi ini. Yang ketiga adalah mindful eating saat berbuka puasa. Jadi jangan sampai teman-teman balas dendam ya, lapar mata itu jangan sampai. Karena ya seperti yang sudah kita bahas panjang lebar tadi ya, kalau misalnya kita tidak bisa memanage makanan yang masuk dalam tubuh kita ketika berbuka puasa dan juga sahur, maka kejeniusan Ramadan itu bakal hilang gitu. Sayang banget ya teman-teman. Jadi diperhatikan juga ya. Jadi di bulan Ramadan ini, jangan sampai kamu kasih toleransi ke diri kamu sendiri untuk malas-malasan dengan alasan puasa. Karena dari sains sendiri sudah membuktikan bahwasanya otak kita tuh lagi di performa yang paling baik ketika bulan Ramadan, ketika kita berpuasa. Dan sejarah juga sudah mencontohkan bagaimana peradaban itu dibangun ketika dalam keadaan perut kosong. Tapi yang paling penting dari ini semua, teman-teman, kita berpuasa bukan serta-merta karena kita ingin mengejar kejeniusan tadi, bukan ya teman-teman. Tapi kita berpuasa karena atas perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Karena Allah yang nyuruh, jadi kita melakukan. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita puasa ini adalah murni bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala keajaiban sejarah dan penjelasan sains yang telah kita bahas tadi itu adalah bonus semata, teman-teman. Ini cuma mau membuktikan kepada kita semua bahwasanya setiap syariat yang Allah turunkan pasti yang terbaik untuk umat manusia. Jadi niatnya jangan sampai ketukar ya. Kita memperbaiki pola sahur dan juga pola berbuka kita itu agar ibadah puasa kita lebih maksimal, agar kita lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya niat kita itu lurus karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah perintilan dunianya itu akan mengikuti, teman-teman. Tapi kalau misalnya tujuan kita dunia, dua-duanya nggak bakal kita dapatkan, baik akhirat maupun dunia. Dan terakhir teman-teman, Ramadan itu bukan bulan untuk bertahan diri dari rasa lapar ya, tapi Ramadan itu adalah bulan untuk naik kelas. Dan kamu mau jadi apa setelah 30 hari ini? The choice is yours. Kalau kamu suka terkait dengan pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like yang ada di bawah. Dan kalau kamu punya ide lain untuk pembahasan-pembahasan berikutnya, boleh kamu sampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau kamu mau dapat pahala jariah juga. Dan aku doain semoga kamu yang mensubscribe channel ini, kamu bisa memaksimalkan ibadah kamu di bulan Ramadan ini, dan semoga ini bukan Ramadan terakhir kamu. Sampai di sini dulu pembahasan kita, dan sampai bertemu di pembahasan-pembahasan lainnya. Dadah, Assalamualaikum.